Bab ke-304, JDMPS 3, Peresmian. Tuan muda, sapa pelayan saat dirinya membukakan pintu untuk Ryuji. Ryuji melangkah masuk ke dalam rumah dan mendapati kedua orang tuanya berada di ruang tamu. Di mana mereka? Tanya Ryuji. Ada di atas. Malam nanti jangan kemana-mana. Soalnya Aoyama akan mengajak kita meresmikan mall yang baru dia bangun. Jawab Tasuka. Aku tidak mau hadir. Ucap Ryuji. Jangan keras kepala dulu untuk sekarang. Kita ikuti saja alurnya. Jangan menunjukkan warna aslimu dulu. Bersabarlah. Ucap Tasuka. Kapan acaranya? Tanya Ryuji. Jam 7 malam. Jawab Tasuka. Ya sudahlah, aku mau mandi dulu. Rasanya sudah gerah sekali. Ucar Ryuji. Ryuji langsung bangkit dari tempat duduknya dan bergegas naik ke atas. Sementara itu di dalam kamar Azahra dan Aoyama tengah berbincang. Sayang, nanti malam kita pergi jalan-jalan ya. Ucap Aoyama. Jalan-jalan? Kemana? Tanya Azahra. Kemana aja? Yang penting menghabiskan waktu berdua sama kamu. Jawab Aoyama. Oke. Ucap Azahra. Malam ini kamu harus pakai baju yang sudah aku siapkan. Ujar Aoyama. Aoyama kemudian membuka lemari dan mengambil paper bag warna hitam. Dan kemudian menyodorkannya di hadapan Azahra. Azahra membukanya dan melihat ada gamis sari cantik yang dipesan khusus oleh Aoyama. Sayang, bajunya cantik sekali. Beli di mana? Aku suka warna dan motifnya. Tanya Azahra. Benarkah? Ini baju rancanganku sendiri. Aku membuatnya dengan sepenuh hati. Aku menggambar designya hampir 3 minggu. Karena aku selalu membayangkan saat kamu memakainya. Syukurlah kalau suka. Aku berharap kedepannya kamu istiqomah mengenakan hijab. Jawab Aoyama. Ini sangat luar biasa. Aku tidak menyangka kalau abang sangat berbakat. Insya Allah aku akan istiqomah. Ucap Azahra. Sekarang ayo dicoba dulu. Abang mau lihat apa ukurannya benar-benar pas. Ucap Aoyama. Tapi baju semewah ini sayang kalau mau dibuat untuk jalan-jalan doang bang. Ini pantas dibuat pesta atau kondangan. Ujar Azahra sembari mencoba gaun dari suaminya itu. Anggap saja kita sedang mau pergi kondangan. Abang benar-benar pengen lihat kamu pakai baju itu. Ucap Aoyama. Ya deh ya. Ucap Azahra sembari menarik resleting bajunya. Pas, cantik. Kamu terlihat sempurna. Ucap Aoyama saat melihat Azahra memperagakan bajunya dengan memutar ke arah kiri dan kanan. Makasih ya bang. Aku suka deh bajunya. Rasanya sayang kalau mau dipakai. Ucap Azahra. Pakai aja. Nanti abang desain yang banyak khusus buat kamu. Ucap Aoyama. Makasih bang. Ucap Azahra. Sekarang lebih baik kita mandi. Ini sudah jam 5 sore. Ucap Aoyama. Aoyama membantu Azahra melepaskan bajunya dan menggantungnya dalam lemari. Setelah itu, kedua sejoli itu mandi bersama. Dan tepat pukul 7 malam, Aoyama dan Azahra pergi menuju mall. Tempat di mana acara itu akan dilaksanakan. Sementara Ryuji dan kedua orang tuanya pergi dengan mobil terpisah yang membuat Ryuji tambah menggerutui sepupunya itu. Sesampai di tempat tujuan, Azahra mengerutkan dahinya saat membaca tulisan Azahra Mall. Yang membuat wanita cantik itu langsung menoleh ke arah suaminya. Bang, apa menurutmu tulisan dan cat bagian luarnya bagus? Tanya Aoyama. Bagus. Apa ini? Ini kejutan buat dari abang. Mall yang pernah abang janjikan. Mall ini atas namamu. Ucapan Aoyama membuat mata Azahra berkaca-kaca. Grab.
Azahra memeluk Aoyama dengan tangis haru. Hapus air matamu. Nanti orang kira istriku tertindas. Malam ini aku mengundang banyak rekan bisnis dan juga partner untuk mengisi mall kita ini. Ucap Aoyama. Aku nggak nyangka abang bakalan benar-benar membangun mall ini buat aku. Ucap Azahra. Alhamdulillah kita patut syukuri rezeki yang diberikan pada kita. Semoga usaha kita ini berkah. Ucap Aoyama. Amin. Bagaimana dengan tempat klub judi itu? Tanya Azahra. Sekarang sedang dicat ulang dan renovasi ulang ruangan bagian bawah. Karena ruangan itu harus ada untuk kitchen set. Sesuai saranmu, abang akan membuat lantai bawah menjadi tempat kuliner yang merakyat. Sementara lantai 2, abang meletakkan seluruh jenis permainan buat keluarga refreshing. Jawab Aoyama. Ya Allah, Bang. Kenapa ucapanku semua dituruti? Bagaimana kalau usaha itu gagal? Aku kan jadi nggak enak, Bang. Ucap Azahra. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lagi pula idemu itu sangat brilian menurutku. Di masa depan aku akan membawamu dan anak-anak bermain di sana dan berkuliner setelahnya. Ucap Aoyama. Amin. Semoga usaha abang dilancarkan. Ucap Azahra. Sekarang ayo kita masuk ke dalam. Ada satu kejutan lagi untukmu. Ucap Aoyama. Kejutan lagi? Tanya Azahra. Ya. Jawab Aoyama. Aoyama kemudian turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk istri cantiknya itu. Pria tampan itu kemudian membawa Azahra masuk ke dalam. Lantai dasar mall itu disulap menjadi tempat acara yang meriah dan juga tersedia hidangan yang mayoritas berasal dari Indonesia. Aoyama sengaja mencari koki Indonesia. Kareka mengundang semua keluarga besar istrinya untuk datang merayakan peresmian mall yang dia hadiahkan untuk istri tercintanya itu. Sayang, ramai sekali. Ucap Azahra. Harus ramai. Karena setelah menikah aku belum mengenalkanmu pada semua teman-temanku dan juga rekan bisnisku. Dan malam ini mereka harus tahu kalau kamu istri tersayangku. Ucap Aoyama. Aoyama tersenyum saat melihat kedatangan Reiki sekeluarga dari arah pintu masuk. Reiki dan keluarga memang datang tadi sore dan lebih memilih menginap di hotel ketimbang nginap di rumah Aoyama yang masih bercampur dengan om dan tantenya itu. Dan itu kejutan keduaku. Ucap Aoyama sembari menunjuk ke arah Reiki sekeluarga. Azahra menutup mulutnya yang menganga karena dia benar-benar merasa terkejut dan sekaligus terharu melihat kedatangan seluruh keluarganya. Azahra mendekat dengan langkah yang besar ke arah keluarganya itu. Opa! Seru Azahra sembari berhambur ke pelukan Reiki. Selamat ya! Ucap Reiki sembari mengusap kepala Azahra yang tengah berhijab itu. Azahra kemudian memeluk Anissa dan kemudian kedua orang tuanya. Makasih ya, kalian menyempatkan hadir di acara ini. Ucap Azahra pada para sepupunya. Selamat ya, Rah. Kamu sudah dibuatkan mall semegah ini sama suami kamu. Ucap Regan. Alhamdulillah, aku sangat beruntung. Ucap Azahra. Perhatian semuanya. Saya Aoyama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Terutama pada keluarga istriku. Sayang, kemarilah. Ucap Aoyama. Azahra melangkah dengan malu-malu. Sementara Aisyah yang menyaksikan putrinya diperlakukan istimewa seperti itu, merasa sangat terharu. Perkenalkan, ini Azahra Bonat. Dia istriku. Kami menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Dia berasal dari negara Indonesia. Dan malam ini saya ingin menghadiahkan mall ini untuk istri saya tercinta. Dan malam ini pula Azahra Mall resmi dibuka. Ucapan Aoyama disambut tepuk tangan meriah oleh para tamu yang hadir. Azahra kemudian diarahkan Aoyama untuk menggunting pita berwarna merah muda. Azahra melakukannya dengan gugup, namun tangan Aoyama menimpa tangan istrinya yang terasa dingin. Santai saja, bisik Aoyama.
Makasih sayang, ucap Azahra. Mama lihat itu? Betapa aku membenci Aoyama. Dia ini manusia kejam. Bisa-bisanya dia menghadiahkan mall yang nilainya ratusan miliar untuk wanita yang baru dia kenal. Geram Ryuji. Kamu sabar saja. Lihatlah wanita itu. Dia begitu lembut dan mudah ditindas. Dia boleh tersenyum saat ini, tapi tidak lama lagi dia akan menangis saat kita membuat keduanya jadi gembel di jalanan. Ucap Tasuka. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menghancurkannya. Aku sangat sakit hati sekali pada Aoyama. Ucap Ryuji. Ryuji menatap tidak senang ke arah Azahra dan Aoyama yang tampak tengah tertawa renyah sembari berbincang hangat dengan para keluarga Azahra. Kami tidak bisa tinggal di Singapura terlalu lama. Besok pagi rencananya kami langsung pulang lagi tanah air. Ucap Reki. Ya, kok cepat gitu? Liburan dulu, Pak. Ucap Azahra dengan bibir membrengut. Rasanya kami belum hilang lelah karena kasus Araf tempo hari. Bolak-balik perjalanan jauh membuat encok Opa jadi kumat. Ujar Reki. Ya sudah tidak apa. Kesehatan Opa yang utama. Ucap Aoyama. Sementara itu di sudut berbeda Deki dan Amar tengah menikmati minuman dan potongan buah melon. Mata Deki tidak pernah lepas dari Ryuji yang sejak tadi menatap Aoyama dan Azahra dengan api amarah. Orang ini sepertinya tidak beres. Aku bisa merasakan ada bahaya yang akan mengintai Azahra dan Aoyama. Apa yang harus aku lakukan agar Azahra dan Aoyama mengerti maksudku? Apa jika aku memberitahu Aoyama dia akan tersinggung? Batin Deki. Mas, cewek cantik mas. Ucap Amar setengah berbisik. Amar, kondisikan matamu. Meskipun perkututmu disuruh puasa sama Saripah, tapi kamu harus menjaga iman kamu. Ingat, istrimu sedang hamil di rumah. Ucap Deki. Jangan marah dulu toh. Aku bilang gitu bukan buat aku, tapi buat sampean. Aku kan wes payu. Ucap Amar. Aku sama sekali nggak tertarik. Ucap Deki. Mereka cantik-cantik dan berdada melon mas. Lihat, pahanya putih mulus semuanya, ucap Amar. Cewek murahan jangan kasih sama aku. Bukan level. Ucap Deki sembari menyesap minuman dari bibir gelas. Amar hanya bisa menghela nafas. Usahanya untuk mencarikan sahabatnya itu jodoh berakhir sia-sia. Aku jadi penasaran. Jodoh seperti apa yang disiapkan Tuhan untuk manusia dingin ini? Jadi penasaran seleranya kayak apa? Batin Amar. Mas, aku tak ke toilet dulu sebentar ya. Ucap Amar. Ya. Jawab Deki. Amar kemudian pergi ke toilet. Sementara Deki masih mengawasi ke arah Ryuji yang tampak pergi setelah meminum segelas air berwarna oranye hingga tandas. Mata Deki tetap berlari ke sana kemari mencari keberadaan Ryuji namun tidak ada. Semoga saja penglihatanku salah. Gumam Deki. Permisi. Sapa seorang gadis berkulit putih, berkaki jenjang. Deki menoleh ke arah gadis cantik itu secara sekilas, dan kemudian menatap lurus ke depan. Ada apa? Tanya Deki dengan wajah datar. Tidak ada. Aku lihat kamu sedang sendirian, kebetulan aku datang sendirian, jadi suntuk dan kemudian menghampirimu. Jawab Debre. Aku tidak sendiri, aku bersama teman dan keluargaku. Ucap Deki. Apa kamu punya hubungan keluarga dengan Aoyama? Tanya Debre. Dia adik iparku. Istrinya adik sepupuku. Jawab Deki. Debre? Ucap Debre sembari mengulurkan tangan. Deki menatap tangan halus lembu Debre dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Alih-alih menjabat tangan gadis cantik itu, Deki malah mengatupkan tangan di depan dada. Bab ke-305, JDMPS 3, beraksi.
Debre menarik tangannya yang ditolak oleh Deki. Itu artinya kamu berasal dari Indonesia seperti yang Oyama bilang? Aku teman Oyama saat kuliah. Ucap Debre. Mau apa sebenarnya wanita ini? Apa dia ingin mendekatiku? Itu tidak mungkin kan? Hanya ada dua tipe wanita yang ada di dunia ini rela mendekat terhadapku. Kalau nggak demi harta dan kedudukan, yang lainnya pasti karena terpaksa. Gadis seperti dia, nggak mungkin tulus denganku. Yang tulus cuma Aleza dan keluargaku. Batin Deki. Laki-laki cacat ini sangat sombong. Kalau bukan karena dia berasal dari lingkungan Oyama, mana mau aku menyapanya? Tampan saja tidak berguna kalau nggak punya uang. Batin Debre. Alis dan sudut bibirnya mengkerut beberapa inci. Dia pasti sedang perang batin dengan mengataiku saat ini. Apa kamu pikir dengan punya kulit seputih susu dan dada sebesar itu bisa menipuku? Bahkan kamu tidak tahu instingku 11-12 dengan kelelawar. Batin Deki. Aoyama melirik ke arah Deki yang didekati oleh Debre. Aoyama bergegas membuat panggilan untuk Deki. Aoyama, ada apa dia menelponku? Batin Deki. Deki melirik ke arah Aoyama dan mendapat anggukan kepala dari pria itu. Deki menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Katakan, ucap Deki dari seberang telepon. Jauhi Debre, dia bekas temanku. Ucap Aoyama. Bekasmu apa bekas temanmu? Tanya Deki. Temanku? Jawab Aoyama. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Siapa yang abang telepon? Kok bahas tentang masalah bekas segala? Tanya Azahra yang didengar oleh seluruh keluarganya. Tuh, aku sedang menyelamatkan Bang Deki dari ular. Ucap Aoyama sembari menunjuk ke arah Deki yang sedang bersama Debre. Spontan seluruh keluarga menoleh ke arah Deki dan Debre. Ada apa dengan wanita itu? Tanya Rifki. Dia bekas temanku. Dia menjerat temanku dengan kecantikannya. Setelah uang temanku habis terkuras, dia pergi begitu saja. Jawab Aoyama. Itu kisah teman abang atau kisah abang sendiri? Tanya Azahra. Sumpah, itu memang asli kisah temanku. Jawab Aoyama yang berubah jadi panik karena takut Azahra salah paham. Tahu gitu kenapa diundang? Tanya Azahra. Aku nggak ngundang dia. Nggak tahu dia dapat undangannya dari mama. Jawab Aoyama. Sudah jangan bertengkar. Biarkan saja mereka. Lagi pula Bang Deki tidak mungkin tertarik dengan wanita seperti itu. Instingnya sangat bagus. Ucap Reki. Sementara itu Deki dan Debre tampak masih sedang berbincang. Sorry, apa kamu terganggu aku dekati? Tanya Debre. Tidak masalah. Kamu bukan cacing pita atau cacing krem yang bisa membuatku jijik saat mendekatiku. Lagi pula kamu tidak bermaksud mencari jodoh, bukan? Soalnya saat ini aku sudah punya 4 istri dan 12 anak. Aku tidak tertarik buat nambah istri baru. Jawab Deki. What? Kamu punya 4 istri? Yang benar saja. Apa kamu mampu dengan? Kenapa kamu harus meragukanku saat di atas ranjang? Aku bisa menghamilimu atau menghamili nenekmu kalau aku mau. Ucap Deki. Dasar maniak. Umpa Debre sembari melangkah pergi. Sementara Deki tersenyum dan kemudian jadi terkekeh. Amar mendekati Deki sembari menoleh ke arah gadis bergaun hitam yang tengah mengomel. Kenapa itu cewek cantik? Tanya Amar. Seperti biasa cacing kremi pengen naik keranjangku. Jawab Deki. Amar memutar bola mata dengan malas. Dia tahu betul istilah cacing kremi yang Deki maksud. Bisa gatel itu pantat kremian? Lede Amar. Mungkin butuh disulut obor biar mati. Timpal Deki. Minggat juga akhirnya.
Ucap Aoyama sembari menghampiri Deki bersama Azahra. Sudah tahu bahaya kenapa diundang? Tanya Deki. Aku tidak mengundangnya. Tidak tahu kenapa dia bisa datang. Jawab Aoyama. Lagi pula dia memang begitu kerjaannya. Dia mencari mangsa di tiap acara-acara berkelas. Sambung Aoyama. Oh, Jalang. Ucap Amar. Mulutmu Markonah. Ucap Azahra. Ya habisnya apa dong? Tanya Amar. Oh ya malam ini kalian menginap di rumahku ya? Ucap Aoyama. Amar menoleh ke arah Deki yang tampak mempertimbangkan sesuatu. Aku setuju. Ucap Deki. Tumben Mas Deki setuju. Apa karena dia tidak enak menolak ucapan Mas Yama? Atau karena ada sesuatu? Batin Amar. Sayangnya Opa, Oma dan yang lain gak mau nginap di rumah. Ucap Azahra. Harap dimaklum. Mungkin mereka tidak ingin terlalu merepotkan. Ujar Deki. Permisi, minumannya Nyonya. Ucap salah seorang pelayan yang ditugaskan untuk memberikan minuman pada para tamu. Kok cuma satu? Tolong ambilkan juga untuk yang lain. Ucap Azahra sembari menerima minuman dari pelayan. Baik Nyonya. Ucap pelayan itu yang kemudian pergi. Saat Azahra akan meminum minuman itu, tiba-tiba Deki menahannya namun matanya sembari menatap layar ponselnya. Bang, kalau abang melihat Azahra, tahan minuman apapun yang diberikan siapapun untuknya. Minuman itu sudah dicampur afrodisiak. Ada seseorang yang ingin mempermalukannya. Cat Zaki. Bangsat! Hampir saja. Batin Deki. Aman. Balas Deki. Kenapa bang? Abang haus? Ya udah buat abang aja. Ucap Azahra. Kalau aku bilang itu sekarang, Aoyama pasti ngamuk dan mengacaukan acara ini. Dan itu membuat Azahra bersedih. Lebih baik aku menahan diri saja. Batin Deki. Ya, apa boleh abang minta? Tanya Deki. Tentu saja. Sebentar lagi minuman lain akan diantar. Jawab Azahra. Tuan Yama. Sapa seorang kolega. Sayang, aku ke sana sebentar ya. Ucap Aoyama. Iya. Jawab Azahra. Aoyama pergi untuk berbincang dengan koleganya. Mar, buang minuman ini. Ucap Deki. Kok dibuang mas? Katanya sampean haus. Tanya Amar. Minuman ini sudah dicampur obat oleh seseorang. Jawab Deki. Epi apa? Azahra terkejut. Obat apa maksudnya mas? Tanya Amar. Yang pasti obat yang bisa membuat Azahra malu. Buang saja. Jangan sampai ada orang lain yang meminumnya. Ucap Deki. Kini Amar paham obat apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Dia bergegas membawanya pergi untuk dia buang ke dalam tong sampah. Namun saat berjalan ke arah sana, tiba-tiba ada seorang pelayan yang tidak sengaja menabrak Amar hingga bajunya ketumpahan minuman. Aduh, bisa hati-hati sedikit enggak sih, Mas? Tanya Amar sembari meletakkan minuman yang dia pegang ke atas nampan yang pelayan itu bawa. Maaf, Tuan, saya tidak sengaja. Ucap pelayan itu. Ya sudah sana. Lain kali hati-hati. Ucap Amar sembari mengibas-ngibaskan bajunya. Permisi, Tuan. Ucap pelayan itu. Jawab Amar tanpa melihat ke arah pelayan itu. Namun gerakannya tiba-tiba terhenti saat menyadari ada sesuatu yang kurang di tangannya. Saat dia mengingat tentang minuman itu, mata Amar melotot sempurna. Oh tidak, di mana minumannya? Gumam Amar dengan mata berpedar mencari pelayan ke sana kemari.
Tentu saja di sana sangat banyak pelayan, namun Amar tidak tahu pelayan yang mana yang sudah menabraknya itu. Karena Amar sama sekali tidak melihat wajahnya. Matilah aku sudah membuat kekacauan besar. Bagaimana kalau minuman itu mencelakai orang lain? Gumam Amar. Amar segera berjalan cepat mendekati Deki. Pria hitam manis itu segera memberitahu apa yang terjadi. Apa? Deki terkejut saat mendengar apa yang Amar bisikan. Bisa Deki lihat kalau di baju Amar memang terdapat noda minuman yang artinya Amar tidak berbohong. Ada apa, Bang? Tanya Azahra yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zahra, cegah keluarga kita meminum semua jenis minuman yang disuguhkan pelayan sekarang juga. Minuman yang tadi hilang saat Amar bertabrakan dengan seorang pelayan. Dan Amar tidak sengaja menaruh minuman itu di nampan seorang pelayan yang tidak dia lihat wajahnya. Jawab Deki. Makunah! Geram Azahra, sementara Amar memasang senyum kaku, sembari membuat tanda salam 2 jari. Tidak ada waktu buat berdebat. Cepatlah! Amar, ikut aku. Kita harus mencari seksi perlengkapan untuk meminjam laptopnya sebentar. Ucap Deki. Iya, Mas. Jawab Amar. Amar bergegas mendorong kursi roda Deki, sementara Azahra menemui keluarganya untuk memberitahu apa yang terjadi. Aoyama melihat sekilas ke arah istrinya yang sudah tidak ada di tempat semula. Matanya berpedar untuk melihat keberadaan istrinya itu. Dia bisa melihat kalau Azahra tengah ngobrol dengan keluarganya namun dengan membelakangi dirinya. Sementara itu, Deki dan Amar sudah berhasil menemukan seksi perlengkapan yang tengah menampilkan slide ruangan apa saja yang ada di mall baru itu. Permisi, kami pinjam dulu laptop Anda sebentar. Ucap Deki. Maaf tidak bisa. Ini bukan laptop pribadi. Lagi pula laptop ini sedang dipakai. Ini sangat darurat ada barang berbahaya yang sedang hilang. Kalau barang itu tidak bertemu, maka pekerjaan kamu bisa hilang. Ucap Deki. Apa mau kalian? Kalau mau cari barang hilang, pergi ke ruang CCTV. Bukan di sini. Tidak punya waktu lagi. Kamu lihat saja apa yang saya kerjakan. Ucap Deki sembari mengambil laptop dari atas meja dan meletakkannya di atas pangkuannya. Tapi, Hastid berisik. Ucap Amar sembari meletakkan jari di depan mulutnya. Jari jemari Deki bergerak lincah di atas laptop. Mata Amar dan petugas mall itu sampai bingung melihat apa saja yang ditekan oleh pria berkursi roda itu. Sesaat kemudian tampil beberapa tangkapan CCTV mall yang berhasil dia retas. Deki memperbesar layar satu persatu, dan pada akhirnya tangkapan video yang memperlihatkan Amar bertabrakan dengan seorang pelayan pun sudah ditemukan. Dengan seksama Deki dan Amar melihat minuman itu berakhir pada siapa. Namun saat mereka melihat minuman itu diminum oleh Debre, Deki dan Amar bisa bernafas lega. Dapat mereka lihat, beberapa saat setelah meminum obat itu Debre mendadak merasa tidak baik dan keluar dari pintu mall. Deki menghentikan penyelidikannya saat Debre sudah keluar dari tempat itu. Deki kemudian menelpon Zaki yang kini tengah mengobrol dengan Azahra. Ya, Ban? Tanya Zaki. Kalian boleh minum apapun. Semuanya sudah aman. Lalu di mana kamu mendengar percakapan itu pertama kali? Tanya Deki. Toilet? Ada seseorang menyuruh pelayan untuk memberikan minuman itu. Tapi sayangnya saat itu aku sedang buang hajat. Jadi belum sempat pasang celana, orangnya sudah kabur. Jawab Zaki. Oke. Ucap Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Di mana letak toilet? Tanya Deki pada Amar. Di sana. Tunjuk Amar. Deki kemudian mengecek CCTV yang mengarah ke arah toilet. Pria itu mengecek waktu sekitar 30 menit yang lalu. Matanya langsung menajam saat dia melihat dengan jelas kalau yang menyuruh pelayan itu adalah Ryuji. Memang laki-laki bangke. Gumam Deki yang kemudian menyalin bukti itu ke ponselnya. Petugas seksi perlengkapan itu tampak tegang
karena dia sangat mengenal siapa pelayan dan juga siapa Ryuji. Kalau kariermu mau tetap lanjut, sebaiknya tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau berita ini tersebar pada satu orang saja, maka aku akan mengulitimu dan juga keluargamu. Ucap Deki penuh dengan intimidasi. Baik Tuan, saya jamin rahasia ini tetap aman. Deki dan Amar kemudian meninggalkan tempat itu dan langsung menemui keluarganya. Apa sudah ditemukan? Tanya Reki. Pelakunya Ryuji, sepupu Aoyama. Jawab Deki. Epi apa? Tapi kenapa? Tanya Azahra yang sangat syok mendengar ucapan Deki. Aku sudah memperhatikan dia sejak kamu dan Aoyama memberikan sambutan. Aku bisa menebak kalau Ryuji iri hati pada Aoyama yang sukses. Kamu harus berhati-hati, Zahra. Ryuji bisa melakukan apa saja agar tujuannya tercapai. Ucap Deki. Sebaiknya kamu beritahu Aoyama saja apa yang sudah terjadi barusan. Ucap Aisyah. Sebenarnya Aoyama sudah tahu kalau Ryuji, om dan tantenya selalu mengincar harta kekayaannya. Mereka melakukan segala cara agar bisa menyingkirkan Aoyama. Ucap Azahra. Lah? Kok nggak diusir? Kan sudah tahu bahaya. Tanya Zaki. Siapapun yang mendengar alasannya, pasti akan sedih. Dia tidak mengusir Ryuji, om dan tantenya karena cuma mereka bertiga keluarganya. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya meskipun mereka jahat pada Aoyama. Jawab Azahra. Jadi bagaimana sekarang? Masak harus diam aja? Tanya Sean. Aku juga bingung. Kalau aku mengadu pada Aoyama, mereka pasti ribut besar. Aku belum genap berada di rumah itu selama 1 hari. Tidak mungkin rasanya kalau mau membuat mereka jadi terpecah belah. Jawab Azahra yang membuat semua keluarganya jadi terdiam. Malam ini aku akan menginap di rumah Aoyama. Biar aku sendiri yang memperingatkannya dengan caraku. Ucap Deki. Tapi aku mohon jangan sampai tahu Aoyama ya Bang. Dia pasti merasa tidak enak hati dan merasa malu pada keluarga kita. Kalau sudah begitu, dia pasti malu bertemu kalian lagi. Dan hal yang paling buruk, Aoyama bisa membunuh Ryuji. Aku nggak mau suamiku masuk penjara. Ucap Azahra. Deki menghela nafas saat mendengar ucapan sepupunya itu. Tentu saja dia akan mempertimbangkan apa yang akan dia bicarakan dengan sepupu iparnya itu. Iya, kamu tenang saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap Deki. Makasih Bang. Ucap Azahra. Sayang? Seru Aoyama. Azahra tersenyum dan memasang wajah biasa tanpa memperlihatkan wajah cemas. Apa kalian sudah menikmati semua hidangannya? Ayo kita bersantap. Setelah itu kita bisa bincang keluarga atau kalau mau istirahat juga boleh. Ucap Aoyama. Belum. Ayo kita makan bersama. Ucap Reki. Mereka pun makan bersama di ruangan yang sudah Aoyama persiapkan khusus untuk menyambut keluarga istrinya. Dan mana om dan tantemu? Kenapa tidak diajak makan bersama? Tanya Deki. Aku takut mereka membuat kalian tidak nyaman di tempat umum. Jawab Aoyama. Jangan begitu. Walau bagaimanapun mereka sudah jadi satu keluarga. Azahra menikah denganmu, juga harus menikahi keluarganya. Dalam artian, Azahra tidak boleh membedakan keluargamu dengan keluarganya. Ucap Reki. Wajah Aoyama langsung bersinar mendengar ucapan Reki. Apa yang dikatakan Azahra benar. Meski tidak dikatakan, dia sangat menyayangi keluarganya. Dasar keluarganya saja yang tidak tahu diri. Batin Deki. Aoyama terlihat membuat panggilan untuk Tasuka dan Ryuji. Aoyama menyuruh mereka agar bergabung bersama keluarga Azahra. Sementara itu di lain tempat sedang terjadi guncangan panas dalam mobil. Bagaimana tidak? Debre yang sudah tidak kuat lagi menahan hasrat, menarik tukang parkir ke dalam mobilnya. Bagi mendapat durian runtuh,
Pria berusia 42 tahun itu dengan senang hati memberikan Debra hujaman-hujaman manis yang memabukkan. Ke-306, JDMPS 3, Shock. Imam, Debra mengerutkan dahinya saat kepalanya merasa berdenyut sakit akibat efek obat yang dia konsumsi. Namun matanya segera terbuka saat dia merasa ada tangan melingkar di tubuhnya, sementara dirinya dalam kondisi telanjang bulat. Belum berani menoleh ke arah siapa yang memeluknya, Debra lebih memilih mengingat-ingat apa yang sudah terjadi tadi malam. Pasalnya saat ini langit terlihat sudah cerah, dan tentu saat ini bukan malam hari lagi. Jantung Debra berdegup dengan kencang saat dia mengingat kejadian tadi malam meskipun hanya samar-samar. Dia ingat betul saat dirinya sempoyongan, seorang tukang parkir membantunya masuk ke dalam mobilnya. Alih-alih membiarkan pria itu pergi setelah membantunya, Debra malah mencumbu paksa pria itu hingga terjadilah hal-hal yang memalukan. Sialan! Siapa yang sudah memberikan aku obat sialan itu? Hingga harga diriku jatuh pada seorang tukang parkir. Gumam Debra sembari menyingkirkan tangan tukang parkir dengan kasar. Debra bergegas mengenakan pakaian dalam, namun tiba-tiba tukang parkir itu bangun dan melingkarkan tangan di perutnya. Lepaskan tanganmu, brengsek! Umpat Debra dengan nafas naik turun. Hei, kenapa sangat kasar begitu, sayang? Tadi malam kamu meraung-raung kenikmatan, bahkan kita mengulanginya hingga 3 kali. Kamu bergerak liar di atasku dan menelan habis dia. Ucap tukang parkir sembari menunjuk ke arah kejantanannya yang kembali menggembung besar. Rasa jijik langsung menjalar di tubuhnya saat dia membayangkan dirinya sudah bercinta dengan tukang parkir. Debra bergegas mengenakan pakaiannya kembali. Apa kamu tidak mau kita mengulangi lagi hal enak tadi malam? Itu sangat luar biasa. Ulangi kepalamu. Kalau ada parang di dekatku, aku sudah menebas habis kemaluanmu. Ucap Debra. Sekarang cepat pakai kembali pakaianmu dan keluar dari mobilku, brengsek. Hardik Debra. Dikasih enak malah nggak mau. Pakai nyalain aku, padahal dia yang nyosor duluan. Gerutu tukang parkir sembari mengenakan pakaiannya kembali. Setelah selesai, tukang parkir itu pun keluar dari mobil. Debra bergegas pindah dari tempat duduk dan melesat pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat berbeda, Aoyama sekeluarga sedang sarapan bersama. Di sana juga ada Deki dan juga Amar. Mereka makan dalam diam. Tak ada satupun yang bersuara, kecuali Aoyama yang sesekali meminta Azahra membuka mulut untuk menerima suapan darinya. Sayang, sudahlah. Aku bisa makan sendiri dan ambil sendiri. Malu dilihat yang lain. Aku kan sudah besar. Ucap Azahra. Aku tidak percaya kalau tidak melihatmu makan dengan benar. Lihatlah. Selama tidak bertemu 3 bulan, kamu terlihat sangat kurus. Bahkan dipeluk pun tidak enak. Ucapan Aoyama membuat wajah Azahra bersemu merah. Azahra melirik ke arah Deki yang tampak cuek dan konsen mengunyah makanannya. Sementara Amar cengir-cengir kuda ke arahnya. Aoyama memang tipe pria yang frontal. Bahkan dia tidak peduli meski itu di tempat umum. Dengan terpaksa Azahra menerima suapan dari Aoyama. Kalian pasangan yang sangat romantis. Aku jadi teringat istriku. Kami juga seperti kalian. Ucap Amar membuka suara. Insya Allah kami akan selalu begini sampai tua. Iya kan sayang? Tanya Aoyama. Iya. Jawab Azahra dengan tersipu malu. Sungguh pasangan yang memuakan. Aku heran, kenapa Azahra bisa lolos dari minuman itu tadi malam? Apa pelayan bodoh itu sudah salah memberikan minumannya? Harusnya tadi malam bisa melihat pertunjukan yang bagus. Batin Ryuji. Bocah tengil ini pasti sedang berpikir keras. Bagaimana Azahra bisa lolos dari jebakannya? Haruskah aku tinggal di sini? Selama Azahra ada di rumah ini? Aku tidak bisa membayangkan apa saja yang akan dilakukan bocah ini ke depannya. Tapi kalau aku tetap tinggal di sini, itu sangat tidak enak dan tidak masuk akal. Lagi pula aku ada meeting penting besok.
Batin Deki. Sebaiknya aku bicara serius dengan Azahra. Batin Deki. Aku selesai. Ucap Ryuji sembari mendorong kursinya. Kamu mau kemana? Tanya Tasuka. Ada pekerjaan penting. Jawab Ryuji sembari melangkah pergi. Tunggu. Langkah kaji Ryuji terhenti dan menoleh ke arah asal suara. Deki mendorong kursi rodanya ke arah Ryuji. Aku butuh bicara berdua denganmu. Ucap Deki. Ryuji mengekor di belakang Deki. Dan mereka pergi ke arah lorong bagian dari rumah Oyama. Ada apa? Kenapa Bang Deki tiba-tiba ingin bicara dengan Ryuji? Apa Ryuji sudah membuat masalah besar? Tapi masalah apa? Tadi malam di acara peresmian semua berjalan dengan lancar. Batin Oyama. Semoga Bang Deki tidak membuat keributan. Aku takut Oyama berkelahi besar dengan Ryuji. Batin Azahra. Ada apa? Tanya Ryuji. Tidak ingin banyak bicara, Deki langsung membicarakan hal intinya. Aku ingin kamu berhenti memikirkan niat jahat untuk Azahra dan Oyama. Jawab Deki. Apa maksudmu? Tanya Ryuji. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa rencanamu tadi malam? Beruntung kamu adik Mia Oyama. Kami masih menghargai dia, karena kamu adalah keluarganya. Beruntung juga kami tidak memberitahukan kejadian semalam pada Aoyama, hingga tidurmu tadi malam sangat nyenyak. Tapi kalau sampai kamu bertindak lebih jauh lagi dari tadi malam, aku pastikan kamu tidak bisa menatap matahari lagi. Jawaban Deki malah ditertawakan oleh Ryuji. Baru kali ini aku bertemu orang cacat tidak tahu diri. Kamu mengancamku, padahal kondisimu sendiri sangat memprihatinkan. Kamu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri saat aku memukulmu seperti ini. Ryuji kemudian hendak memukul Deki, namun langsung ditangkis dengan mudah. Deki memelintir satu tangan Ryuji, dan satu tangannya lagi menutup mulut Ryuji yang ingin menjerit agar tidak didengar oleh Aoyama. Kamu dengar ini baik-baik. Aku sama sekali bukan lawan sepadan denganmu. Azahra adalah adikku, darah dagingku. Secuil saja kulitnya lepas dari tubuhnya, aku tidak segan-segan membalas dengan menguliti wajahmu itu. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan menyebarkan video saat kamu menyuruh seorang pelayan untuk memberikan minuman yang sudah bercampur afrodisiak. Ucap Deki sembari berbisik di belakang telinga Ryuji. Deki kemudian mendorong tubuh Ryuji, hingga pria berkulit putih itu jadi tersingkir. Deki kemudian mendorong kursi rodanya dan kembali ke meja makan. Orang cacat sialan. Lihat saja kalau aku sudah banyak uang nanti. Aku bahkan bisa menghabisi semua keturunanmu. Geram Ryuji. Ryuji kemudian keluar rumah. Dia ingin menemui Burhan untuk membahas rencana pembukaan klub judi nanti malam. Apa yang abang bicarakan dengan Ryuji? Serius sekali? Tanya Oyama. Tidak. Aku cuma bertanya tentang bisnis yang dia kelola saat ini. Siapa tahu bisa bekerja sama. Jawab Deki asal. Memangnya kamu punya perusahaan apa? Putraku sedang merintis usaha klub judi dan juga klub malam. Dan itu modalnya tidak sedikit. Tanya Tasuka yang membuat Deki tersenyum tipis. Karena itulah aku memutuskan tidak jadi bekerja sama dengannya. Bisnisnya bertolak belakang dengan bisnisku. Dia bisnis hitam, sementara aku bisnis putih. Tentu saja tidak sejalan. Jawab Deki. Bisnis putih? Apa kamu seorang pengusaha bengkoang? Tanya Tasuka syarat akan ejekan. Bengkoang di atas permukaannya saja. Di dalamnya aku menanam emas, batu bara, dan juga timah. Dan sebentar lagi aku akan menanam minyak bumi di sana. Jawaban Deki membuat Tasuka bersunggut kesal. Aoyama dan Azahra jadi mengulum senyum mereka saat mendengar jawaban Deki yang terkesan membantah tapi sopan. Nanti siang kami akan kembali ke Indonesia. Ucap Deki. Kenapa buru-buru, Bang? Kenapa tidak liburan saja di Singapura? Tanya Aoyama.
Besok pagi ada meeting penting. Ada investor dari Australia yang ingin membantu mendeteksi perkebunan yang baru aku beli. Di sana dicurigai ada minyak bumi yang terkandung di dalamnya. Jawab Deki. Wah, hebat sekali. Aku boleh dong Bang ikut invest kalau memang itu benar. Tanya Oyama. Tentu saja, kita akan kelola sama-sama. Jawab Deki. Di mana itu Bang? Tanya Azahra. Kalimantan. Jawab Deki. Lo bukannya usaha tambang emas dan batu bara abang dari Kalimantan juga kan? Tanya Azahra. Tidak, hanya emas saja. Batu bara abang punya di Palembang. Kerjasama dengan ayahnya Regina. Jawab Deki. Oh iya lupa. Ucap Azahra. Abang gak mau kerjasama dengan pengusaha batu bara di Kalimantan karena cukup Regen saja yang terjebak dengan orang itu. Ucap Deki. Emangnya kenapa? Tanya Azahra. Gak transparan alias suka menggelapkan dana. Jawab Deki. Waduh kasihan juga Regen. Ucap Azahra. Setelah selesai sarapan, Deki mengajak Azahra ngobrol berdua. Sementara Aoyama ada di ruang kerjanya bersama Amar. Ada apa Bang? Tanya Azahra. Waspadalah terhadap Ryuji. Abang tidak mungkin di sini terus sampai kamu kembali ke London. Terus terang perasaan abang tidak enak. Abang merasa akan terjadi sesuatu yang besar sama kamu. Jawab Deki. Abang jangan menakutiku. Aku pasti akan baik-baik saja. Ada Aoyama yang akan melindungiku. Ucap Azahra. Aoyama bisa waspada kalau kamu memberitahu kejadian tadi malam sama dia. Tapi kalau kamu lebih memilih menjaga perasaan Aoyama, maka kamu akan merasa was-was terus. Ucap Deki. Aku sangat beruntung punya abang sangat baik sepertimu. Tidak semua orang punya keberuntungan sepertiku. Terima kasih, Bang. Ucap Azahra sembari meletakkan kepalanya di pangkuan Deki. Deki terlihat menghela nafas. Dari sekian banyak saudara perempuan, cuma Azahra yang selalu bermanja dengan dirinya. Bahkan meski sering Deki mendorongnya pergi, tapi Azahra tetap akan nempel. Ingatlah harus waspada. Sebaiknya kamu latih terus panca indramu, agar tingkat kewaspadaanmu semakin meningkat. Ucap Deki sembari menepuk-nepuk pelan kepala Azahra. Iya akan aku coba nanti. Ucap Azahra. Kalau bisa mengandalkan diri sendiri, tidak perlu mengandalkan pria untuk melindungi diri. Kabari abang kalau terjadi apa-apa, buat nomor abang menjadi salah satu tombol daruratmu di ponselmu. Ucap Deki. Aku mengerti. Jawab Azahra. Ya sudah ayo kita temui suamimu dan Mariati. Kami harus kembali ke hotel untuk check out. Masih ada waktu 2 jam lagi buat berkemas. Ucap Deki. Azahra mengangguk dan kemudian membantu Deki mendorong kursi rodanya menuju ruang kerja suaminya. Amar dan Aoyama kompak menoleh ke arah pintu saat Azahra dan Deki mendekati mereka. Mar, ayo kita kembali ke hotel buat check out. Ucap Deki. Ayo. Ucap Amar. Jadi mau pergi sekarang nih? Tanya Aoyama. Ya, takutnya keluarga yang lain kelamaan nunggu. Kami kesini pakai jet pribadi soalnya. Ucap Deki. Ya sudah hati-hati kalau begitu. Ucap Aoyama sembari memberikan pelukan hangat untuk iparnya itu. Tolong jaga Azahra ya. Ucap Deki. Pasti. Jawab Aoyama sembari melerai pelukannya. Deki kemudian pergi bersama Amar. Sementara Azahra dan Aoyama mengantar Deki hingga ke depan teras. Sayang, kemarin aku pesan 2 parfum dengan menggunakan alamat rumah ini. 1 untukmu, 1 lagi untukku. Punya abang botol warna biru dan botolku warna pink. Ucap Azahra. Oh ya? Kapan sampainya? Tanya Aoyama.
Katanya sih besok, tapi nggak tahu itu benar atau tidak. Jawab Azahra. Ya sudah ditunggu saja. Ucap Aoyama. Apa hari ini Mall Azahra sudah mulai beroperasi? Tanya Azahra. Ya, apa kamu ingin melihatnya? Aku juga penasaran, apa mall kita ramai dikunjungi orang atau tidak? Ucap Aoyama. Ayo. Ucap Azahra. Kedua sejoli itu pun pergi ke mall. Mereka sangat senang karena mall yang mereka bangun disambut antusias oleh masyarakat. Ternyata idemu memang brilian, sayang. Semoga mall ini selalu ramai pengunjung. Ucap Aoyama. Amin. Cek harga secara berkala, terutama di bagian supermarket. Jangan mematok harga terlalu tinggi agar mall kita ini tidak dibanding-bandingkan dengan mall lain. Biar untung sedikit, tapi berkah. Ucap Azahra. Aku mengerti. Ucap Aoyama. Sementara itu, di lain tempat Ryuji yang baru sampai di klub tengah memijat-mijat lengannya yang terasa sakit. Ada apa dengan tanganmu? Tanya Choki. Orang cacat sialan itu sudah melintir tanganku. Ternyata aksiku memberi obat untuk Azahra ketahuan olehnya. Jawab Ryuji. Apa yang kamu maksud cucu tertua keluarga Abdullah? Tanya Burhan. Keluarga Abdullah siapa maksudmu? Aku tidak peduli dia berasal dari keluarga mana. Lihat saja. Suatu saat aku pasti akan membalasnya. Tanganku hampir dipatahkan olehnya. Jawab Ryuji. Dasar bocah bodoh. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mungkin suatu saat bocah ini bisa aku singkirkan melalui keluarga Abdullah. Batin Burhan. Kalau ingin membalasnya, harus giat bekerja. Kalau giat bekerja, uangmu akan banyak. Kalau uangmu banyak, kamu bisa menyewa tukang pukul yang handal untuk menghajarnya. Ucap Burhan. Om benar. Sekuat apapun orang cacat, tetap saja orang cacat. Lihat saja. Suatu saat nanti, tidak hanya kakinya yang cacat. Aku juga akan membuat kedua tangannya cacat dan kedua matanya buta. Ujar Ryuji. Om selalu mendukungmu. Ucap Burhan. Apa sekarang aku cat saja orang-orang di grup? Tanya Ryuji. Silakan saja. Ucap Burhan. Ryuji kemudian mengirim cat di grupnya dan mendapat tanggapan beragam. Cekaka, orang-orang ini pada sibuk menemani istrinya belanja di malnya Aoyama. Menyebalkan sekali. Umpat Ryuji. Biarkan saja. Lagi pula gedung ini milik kita pribadi, bukan menyewanya. Berapapun yang datang malam ini harus diterima. Layani dengan baik, seperti kamu melayani klub sebelumnya, sehingga pelanggan merasa nyaman berada di klub kita. Ucap Burhan. Lalu bagaimana dengan klub malam kita? Tanya Ryuji. Kita kumpulkan uangnya dulu dari penjualan narkoba. Yang penting kita sudah memiliki gedungnya. Setelah uangnya terkumpul, kita akan beri operasi bulan depan. Jawab Burhan. Baiklah kalau begitu. Ucar Ryuji. Keesokan harinya. Bang, Azahra memasuki ruang kerja suaminya sembari menenteng 2 buah paper bag. Ada apa? Hen? Tanya Aoyama sembari menghentikan tangannya dari atas laptop. Azahra kemudian duduk di pangkuan Aoyama sembari menyodorkan paper bag warna biru. Ini minyak wangi yang aku beli buat abang. Ucap Azahra. Aoyama membuka paper bag itu dan menyemprotkan minyak wangi itu di punggung tangannya. Wanginya enak. Merek bagus nih. Ucap Aoyama. Tentu saja. Aku tahu merek ini dari teman kuliahku. Dia salah satu anak orang terkaya di London. Kalau dia lewat, bikin orang mabok karena wanginya. Jawab Azahra. Berapa harganya? Tanya Aoyama. 3,8 juta. Jawab Azahra.
Beli 2 botol jadi 7,6 juta. Ucap Aoyama. Apa istrimu ini? Sangat boros. Tanya Azahra sembari mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Tidak, aku bahkan pernah memberikan mantan kekasihku 20 juta lebih dalam sehari. Jawab Aoyama. Bu, menyebalkan. Azahra memukul dada Aoyama, sementara suaminya itu jadi terkekeh. Buka parfum warna pinknya. Abang mau mencium baunya. Ucap Aoyama. Azahra membuka parfum itu dan menyemprotkannya di leher Azahra. Cup. Aoyama mencium leher Azahra, sembari memeluk erat Azahra yang duduk mengangkang di pangkuannya itu. Sayang, wangi parfumnya membuatku bergairah. Bisik Aoyama. Ih, abang mesumi. Perangnya Azahra sembari menjauhkan diri dari Aoyama. Namun Aoyama dengan gesit meraup bibir istrinya itu. Aoyama kemudian mengangkat tubuh Azahra ke atas meja. Keduanya saling bercumbu mesra. Ryuji yang berada di balik pintu menyaksikan pergumulan panas itu dari celah pintu yang tidak tertutup dengan rapat. Sejak tadi dia menguping pembicaraan sepasang suami istri itu. Sial! Sudah sering aku melihat tubuh seorang wanita. Tapi tubuh Azahra benar-benar sempurna. Kulitnya sebening mutiara. Ryuji meraba miliknya dari arah luar celana. Dia merasakan sesak penuh, karena gairahnya ikut bangkit seiring mendengar suara desahan nikmat Azahra. Karena takut ketahuan, Ryuji segera kembali ke kamarnya untuk main solo. Namun anehnya, dia jadi membayangkan bermain dengan kakak iparnya yang tak lain Azahra. Sayang, nanti sore aku pergi dulu ya. Aku akan meeting bersama partner di mall. Ucap Aoyama sembari membantu membenahi pakaian Azahra. Apa abang perginya akan lama? Maksudku apa abang akan pulang larut malam? Tanya Azahra. Mungkin pulang agak larut, tapi abang usahakan pulang cepat. Ucap Aoyama. Ikut. Rengek Azahra. Kamu tunggu di rumah saja. Siapkan dirimu malam ini. Abang ingin memakanmu sepuasnya. Ucap Aoyama yang membuat Azahra jadi tersipu malu. Jangan lama-lama ya, Bang. Ucap Azahra. Ya. Jawab Aoyama. Sesuai ucapan Aoyama. Setelah maghrib pria tampan itu bersiap pergi. Jangan lupa pakai parfumnya. Ucap Azahra sembari menyemprotkan parfum baru untuk suaminya. Kamu belum mandi ya? Bisa-bisanya sholat maghrib nggak mandi. Nanti malam kan kita mau. Aoyama menaik turunkan alisnya. Alah, abang aja nggak tahu pulangnya jam berapa. Nanti aku udah siap-siap, malah dianggurin. Ucap Azahra. Aku jamin nggak bakalan nganggur. Ucap Aoyama. Ya udah hati-hati ya. Ucap Azahra. Cup. Aoyama mencium bibir Azahra sekilas. Setelah itu Aoyama bergegas pergi agar cepat kembali. Setelah Aoyama pergi, Azahra bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Azahra berendam di dalam sana hingga hampir 10 menit sembari memejamkan mata. Cetak. Lampu kamar Azahra tiba-tiba mati, begitu juga dengan kamar mandi. Kenapa lampunya mati? Apa ini mati seluruhnya? Gumam Azahra. Serak. Azahra membuka gorden dan melihat lampu di luar sana terang benderang. Azahra bangkit dari besep dan membilas tubuhnya di bawah shower. Dengan bantuan penerangan dari luar jendela. Setelah selesai, Azahra keluar dari kamar mandi dengan melilitkan handuk di tubuh dan atas kepalanya. Ceklek. Gelap sekali. Apa lampunya ada korslet? Kenapa cuma di rumah ini yang mati? Tunggu. Azahra mengendus-endus wangi parfum Aoyama yang menyengat, yang membuat Azahra tersenyum. Abang, jahil banget sih. Aku tahu abang ada di sini. Abang gak jadi pergi. Ucap Azahra. Grab. Seseorang memeluk Azahra dari belakang.
Azahra tersenyum karena wangi parfum yang dibelikan Azahra untuk Aoyama semakin menyeruak. Ah, alih-alih menjawab pertanyaan Azahra, pria itu mencumbu leher jenjang Azahra dan meninggalkan jejak merah di sana. Saat pria itu hendak melepas handuk Azahra, tiba-tiba seseorang membuka pintu kamar. Cetak, lampu tiba-tiba menyala. Mata Aoyama terbelalak saat melihat Ryuji yang tengah gencar mengakses leher jenjang istrinya. Jangan ditanya bagaimana reaksi Azahra. Mata Azahra seperti hendak keluar dari sarangnya saat melihat keberadaan Aoyama. Azahra spontan melepas pelukan itu dan menoleh ke belakang. Sementara Ryuji menyeringai dari balik punggung istri Aoyama itu. Dengan langkah cepat Aoyama berjalan menuju Azahra dan Ryuji. Sebuah tinju bersarang di wajah sepupunya itu. Bab ke-307, JDM